Alhamdulillah alladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ahmadu subhanallahi ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amil ghazar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa ala alihi al-abrar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, kejadian masa lalu dapat dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai suri tauladan, dan juga sebagai pelajaran yang berharga untuk kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwa cerita-cerita masa lalu kenapa Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu untuk ibrah, untuk pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang mau berpikir. Di antara kejadian yang lalu yang harus kita peringati, yang harus kita jadikan pelajaran, yaitu adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa imaniyah, peristiwa keimanan yang tidak bisa dinalar dengan akal. Hanya orang-orang yang iman kepada Allah SWT yang pasti akan percaya. Dan ini apakah ada dalilnya? Isra Mi'raj ada dalam Al-Quran, sebagaimana tadi yang saya bacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai linuriyahu min ayatina. Poinnya adalah kenapa Allah SWT mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad, linuriyahu min ayatina, supaya kita semua bisa melihat bagaimana keagungan Allah SWT, bagaimana tanda kebesaran Allah SWT. Allah mengatakan, supaya aku perlihatkan, kami perlihatkan kepada manusia bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak masyahid, banyak kesaksian-kesaksian, kejadian-kejadian yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, yang pertama yaitu adalah waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang sedang disiksa, kepalanya dipukul dengan batu besar, namun orang tersebut tidak mati-mati. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Mereka siapa ya Jibril? Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, "Humul ladina tatasaqalu ru'usuhum 'anis shalah." Mereka adalah orang-orang yang malas melaksanakan salat, merasa berat ketika ada perintah solat, merasa berat ketika waktu solat itu tiba. Itulah orang-orang yang akan dihantam oleh batu besar namun tidak mati-mati. Kita tahu bahwa solat, kata Nabi, as-shalah bimanzilati ra'si minal jasad. Solat itu bagaikan kepala di dalam jasad. Artinya tidak mungkin tidak ada kepala. Ketika orang tidak punya tangan bisa hidup, tidak punya kaki bisa hidup, tapi kalau tidak punya kepala maka tidak bisa hidup. Maka keimanan yang lain, misalkan rukun Islam, ketika ada orang tidak zakat karena memang tidak wajib zakat, maka dia tetap dikatakan orang Islam. Ketika orang itu tidak puasa karena memang tidak kuat puasa, maka tetap dikatakan seorang muslim. Ketika orang itu tidak haji, tidak umrah karena tidak mampu, tetap dikatakan seorang muslim. Tetapi ketika orang itu tidak sholat, itu seperti kepala dalam jasad, sehingga diibaratkan
maka orang tersebut kamala hayata liman la ra'salahu, sebagaimana orang tidak bisa hidup ketika tidak punya kepala, wa kadzalika ladina liman la salatalahu, begitu juga orang seolah-olah tidak punya agama ketika orang tersebut tidak melaksanakan salat. Dan kejadian yang kedua, Nabi Muhammad SAW melihat ada tanduran yang ketika ditandur langsung seketika itu menjadi buah dan langsung bisa dipanen. Sehingga Nabi bertanya, apa ini wahai Jibril? Jibril mengatakan bahwa haula'il ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan langsung bisa dirasakan dan diterima oleh orang tersebut. Dan juga yang ketiga, Nabi Muhammad melihat di situ ada lubang kecil. Dari lubang kecil tersebut keluarlah banteng atau semacam kerbau. Lalu banteng atau kerbau ini tambah lama tambah besar, tambah besar, tambah besar, dan ketika akan masuk kembali ternyata tidak bisa kembali lagi. Lalu Nabi Muhammad bertanya, apa ini, pertanda apa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah gambaran dari umatmu, di mana umatmu mereka punya mulut yang lubangnya kecil, akan tetapi dengan sebab mulut itu akan menjadi hal besar, yaitu fitnah. Hal yang besar, orang bisa bunuh diri gara-gara mulut. Sebagaimana kita tahu kejadian di Madura baru-baru ini, gara-gara apa? Mulut. Banyak celaka, banyak menjadi fitnah besar gara-gara mulut lubangnya yang kecil ini. Dan juga Nabi Muhammad SAW melihat juga ada orang laki-laki dan perempuan, mereka ini dikasih makanan yang lezat, dikasih makanan yang enak-enak, yang luar biasa lezatnya, tetapi orang ini menolak. Dikasih minuman yang enak, yang segar, ditolak. Jus apapun ditolak, makanan apapun ditolak. Akhirnya orang ini dikasih yaitu minuman yang mana bau busuk, makanan yang sudah basi, makanan bangkai yang tidak enak diberikan kepada orang tersebut, ternyata dimakan, ternyata dipinum. Sehingga Nabi Muhammad heran, wahai Jibril, man haula, siapa mereka Jibril? Kenapa mereka dikasih makanan yang enak tidak mau, tetapi makanan yang busuk justru dimakan? Jibril mengatakan, ketahuilah itu adalah gambaran manusia yang sudah punya suami, sudah punya istri yang halal, akan tetapi mereka masih mencari yang lain yang haram. Lalu Nabi Muhammad juga melihat ada sekelompok orang yang lisan dan mulutnya digunting, dan guntingnya itu terbuat dari besi, dan ketika setelah digunting kembali lagi, digunting kembali lagi. Sehingga Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, Jibril, ya Jibril, siapa? Ini adalah mereka gambaran dari umatmu wahai Muhammad, yang mana ini mereka sekelompok umatmu, khutobaul fitnah, orang-orang yang suka khutbah, suka ceramah, ngomong, berbicara, tapi pembicaraannya, omongannya menjadi fitnah sana sini, sehingga perpecahan umat dan sebagainya. Terlebih pada saat ini kita tahu di zaman pilpres ini, zaman pemilihan ini, kita tahu banyak orang-orang yang berbicara yang mungkin dalam mulutnya itu, ucapannya itu menjadi fitnah, menjadi bahaya, menjadi keributan, huru-hara di sana sini. Itu adalah mereka-mereka yang berbicara seperti itu, khutobaul fitnah, orang yang berbicara yang khutbah tetapi membawa fitnah, maka mereka akan digunting lidahnya nanti di yaumil qiyamah. Dan juga khutobau ummatik, dan para khotib-khotib umatmu yang mana yaquluna wala yaf'alun, dia berbicara akan tetapi tidak mengamalkan apa yang dia bicarakan. Maka mereka ini lidahnya akan dipotong. Maka dari itu mari kita sama-sama jaga lisan kita. Dengan lisan ini menjadi fitnah yang besar. Dengan lisan ini akan menjadi dipotong lidahnya apabila keluar dari mulut kita menjadi fitnah. Maka mari kita sama-sama menjaga lisan ini di zaman ini, terutama dalam zaman politik ini. Jangan sampai kita keluar dari mulut kita menyebabkan perpecahan. Terlebih para ulama, para kiai, bukan bagiannya berbicara tentang politik. Justru kita bagaimana caranya supaya umat ini semuanya adem, supaya umat ini semuanya tenang. Jangan berbicara politik karena bukan bagiannya, sehingga akhirnya timbul fitnah dan wibawa seorang ulama, seorang kiai, seorang khatib akan turun dengan sebab hal tersebut. Kalau mau silakan sekalian menjadi tim sukses, jangan menjadi pendakwah, karena ini sesuatu yang berbeda. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang bisa menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu wa nastahdi wa nashkuru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyina wal mursalin wa radhiyallahu an ummahatil mu'minina wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyil 'azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana, kami berkumpul di tempat ini ya Allah dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah, maka tidaklah kami keluar dari tempat ini, dari masjid ini, terkecuali Kau terima amal ibadah kami ya Allah, terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah, dan juga ampuni dosa-dosa orang tua kami, dosa keluarga kami dan anak cucu kami ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, dari siksa kubur, dari timbangan amal, dari hitungan amal, dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati yang mana di bawahnya neraka ya Allah. Selamatkan kami dan kami masuk surga ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana Kau kumpulkan pada siang hari ini di masjid yang mulia ini, semoga Kau kumpulkan kembali di surga-Mu nanti bersama baginda Nabi Muhammad di surga paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami yang ada di tempat ini yang punya masalah, selesaikan masalahnya, yang punya hutang, bebaskan hutangnya, yang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, dan Kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Dan jadikan di akhir hayat kami, mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang mencintai rakyatnya ya Allah, pemimpin yang kami cintai ya Allah, pemimpin yang Kau cintai ya Allah, birahmatika arhamar rahimin, agar negara Indonesia ini aman ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabb, kabulkan doa kami ya Rabb, jangan Kau tolak doa kami ya Allah, dengan keberkahan hari Jumat yang mulia ini ya Allah. Maka dari itu pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.